Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hasnawati dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 20A. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dengan Bapak dosen pengampu yakni Pak Otang Kurniawan MPD serta Bapak Dede Permana SPD MPD. Video yang akan saya paparkan berikut ini adalah mengenai cerita binatang ataupun biasa kita kenal sebagai fabel. Tema yang akan saya angkat kali ini adalah mengenai cerita si kancil dengan tema ataupun judul Si Kancil yang Penyendiri. Kisah si kancil yang penyendiri. Di sebuah hutan, tinggallah beberapa satwa yang hidup berdampingan secara damai. Suatu ketika, hutan tersebut kedatangan penghuni baru, ialah sang kancil. Kancil tersebut memiliki corak yang sangat unik. Ia merupakan satu-satunya spesies kancil yang masih ada di hutan tersebut. Kedatangan si kancil membuat para satwa lain berdatangan, kemudian berkerumun, dan sangat takjub kepada si kancil. Wah, corak yang kau miliki sangat unik ya kancil, ucap si monyet. Namun, siapa sangka, ternyata respon si kancil hanya tersenyum tipis seraya berkata, iya, terima kasih ya teman-teman, aku pamit istirahat dulu ya. Lalu, para satwa lain pun merasa heran dengan tanggapan si kancil karena terkesan sangat dingin dan cuek. Lalu, para satwa itu pun berhamburan pergi dan menjauh dari kediaman si kancil. Keesokan harinya, si kancil pun bangun pagi, kemudian melihat ke sekelilingnya, namun tampak sepi. Hal itu malah membuat si kancil bergumam, suasananya sangat indah dan nyaman untukku. Tampaknya si kancil adalah hewan yang tidak terlalu suka berinteraksi dengan hewan lain dan lebih suka menyendiri. Tiba-tiba datanglah seekor kelinci. Dari jauh, ia tampak menuju ke arah kediaman si kancil. Ketika si kelinci tiba, ia pun berkata, "Hei kancil, apakah kamu tidak merasa kesepian, hidup sendirian, dan tidak ikut bermain dengan hewan-hewan yang lain?" Si kancil pun menjawab, "Untuk apa aku menghabiskan waktuku di luar sana dengan hewan-hewan lain? Aku lebih menyukai jika bersantai tanpa gangguan dari hewan-hewan lain." Si kelinci pun menimpali hal itu. "Wah, dirimu sangat tertutup ya, tidak mau berinteraksi dengan hewan-hewan lain. Sekali-kali keluarlah dan ayo bermain dengan hewan ataupun satwa yang lain." Si kancil pun menjawab, "Baiklah, akan kulakukan jika yang perlu nantinya." Hari demi hari pun berganti, hingga suatu hari si kancil pun memberanikan diri untuk berjalan dan memasuki hutan sendirian sambil menikmati pemandangan yang nyaman untuk dinikmati si kancil. Ketika si kancil singgah di sebuah sungai untuk minum, tanpa sengaja ia melihat kawanan si burung merak yang sangat indah. Kemudian si kancil pun bergumam, "Wah, sangat indah corak si merak." Si kancil pun mendatangi kawanan si merak untuk melihat semakin dekat kecantikan si burung merak tersebut. Ketika tiba, si kancil merasa semakin kagum dengan keindahan si merak. "Wah,
Sangat indah ya bulu ekormu, Merak. Mendengar hal itu, si Merak pun berkata, memang iya, dari ujung kepala hingga ujung kaki, semuanya tampak indah bukan? Mendengar hal itu, si kancil pun hanya tersenyum sedikit. Saya berkata, aku hanya kagum. Kemudian, si kancil pun beranjak pergi, menjauh dari kediaman para merak. Tanpa sadar, si kancil pun terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Padahal, ia merupakan pendatang baru yang sama sekali belum menguasai area hutan tersebut. Ketika si kancil tiba di penghujung sungai, ia pun berniat untuk pulang karena tampaknya hari sudah mulai petang. Ketika hendak beranjak, si kancil tampak kebingungan karena ia melihat begitu banyak jalur dan ia pun lupa jalur yang mana yang ia tempuh ketika masuk ke dalam hutan tadi. Kancil pun bergumam, "Wah, bagaimana ini? Aku tidak ingat di mana jalurku tadi. Hari juga sudah semakin petang. Bagaimana ini? Tidak mungkin juga aku menunggu satwa lain yang menjemputku, karena itu pasti tidaklah mungkin." Lalu si kancil pun mengambil sembarang arah ataupun jalur. Tiba-tiba ketika ia berjalan, ia bertemu dengan segerombolan ataupun kawanan serigala. Si kancil pun bergegas menuju ke arah kawanan serigala tersebut. Seraya berkata, "Wahai serigala, bolehkah aku bertanya, di mana arah jalan pulang menuju kediamanku ya?" Si kancil pun menceritakan detail di mana tempat pemukiman ia berada. Mendengar hal itu, serigala pun menjawab, "Baiklah, mari ku antarkan." Namun ternyata si kancil sangatlah polos dan tidak mengetahui niat jahat para kawanan serigala yang ingin mencelakai si kancil. Kemudian si kancil dan serigala pun berjalan beriringan. Ketika jalan yang mereka tempuh sudah sedikit jauh, tibalah mereka di sebuah gua. Hal itu membuat si kancil heran, kemudian bertanya, "Kenapa kita di sini? Seingatku tadi, aku tidak menemukan satupun gua ketika berangkat dari kediamanku tadi." "Oh, apa kalian ingin istirahat di sini?" Melihat respon si kancil, kawanan serigala itu pun hanya terdiam dan saling pandang. Lalu, tiba-tiba saja salah satu dari segerombolan serigala tersebut menyerang si kancil. Si kancil pun kaget dan mencoba melakukan perlawanan. Namun, apalah daya, kancil hanyalah seorang diri dan terkepung oleh kawanan serigala yang tampak buas. Lalu, tiba-tiba datanglah kawanan gajah dan jerapah. Mereka pun terkejut melihat si kancil yang tampak terluka dan dikelilingi oleh kawanan serigala yang tampak sangat buas. Gajah dan jerapah tersebut pun segera mendekati kancil dan mencoba mengusir kawanan serigala. Melihat gajah dan jerapah yang datang, serigala itu pun terkejut dan ketakutan karena melihat postur badan gajah yang sangat besar serta postur badan jerapah yang sangat tinggi. Mereka pun segera berhamburan pergi dari kediaman si kancil. Setelah kawanan serigala tersebut menjauh, gajah dan jerapah pun segera mendatangi si kancil semakin dekat, seraya bertanya, "Kancil, kenapa kamu tiba-tiba di sini dan diserang oleh kawanan serigala tersebut? Apa yang terjadi? Tolong ceritakan kepada kami." Si kancil pun kemudian menceritakan detail kejadian tadi.
Hal itu membuat para gajah dan jerapah tampak lesu. Kemudian segera melihat ke arah kancil dan kemudian berkata, "Ya sudah, mari kita antarkan pulang." Keesokan harinya, para satwa lain pun berdatangan ke kediaman si kancil. Mereka sangat kaget dan menjadi khawatir setelah mendengar berita bahwa si kancil telah diserang oleh kawanan serigala. Melihat para satwa yang berdatangan dan begitu peduli dengannya, membuat si kancil merasa bersalah. Karena selama ini ia begitu egois dan tidak berinteraksi dengan orang lain karena merasa dirinya sangat mampu untuk hidup tanpa bantuan orang lain. Setelah kejadian itu berlalu, si kancil pun mulai pulih dan ia pun mulai memberanikan diri untuk berinteraksi dan bergaul dengan hewan-hewan lain. Ia pun mulai menghapus atau menghindari sikapnya yang begitu tertutup selama ini. Si kancil pun tidak lagi dijuluki sebagai hewan yang pendiam atau penyendiri. Makna dari cerita ini adalah singkirkan egomu, karena terkadang waktu yang akan menjawab dan menentukan apakah dirimu memang sanggup atau tidak untuk hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.